Setelah kita belajar tentang fungsi multivariabel atau pengertian dari fungsi multivariabel dan contoh-contohnya, selanjutnya kita belajar tentang limit dan kekontinuan fungsi multivariabel. Kita masuk ke definisi dari limit. Misal fungsi y sama dengan fx dari Rn ke Rm, atau bisa jadi dari Rn ke subset dari Rn. Misalkan x0 sama dengan x10 sampai dengan xn0 adalah suatu titik di Rn, dan misalkan y0 sama dengan y10 sampai dengan ym0 suatu titik di Rm. Kita katakan y0 adalah limit dari f dengan x menuju ke x0. Ditulis limit x menuju ke x0 dari fx sama dengan y0. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta yang lebih dari 0 sedemikian sehingga x min nilai mutlak dari x min x0 kurang dari delta. Kemudian nilai mutlak dari fx min y0 kurang dari epsilon. Nah, jika limit x, y menuju 0,0 dari fx, y sama dengan L1, dan limit x, y menuju 0,0 dari gx, y sama dengan L2, maka berlaku yang pertama yaitu limit x, y menuju x0, y0 dari fungsi f plus minus gx, y sama dengan L1 plus L2. Kemudian fx limit fx, y kali gx, y sama dengan L1 kali L2. Selanjutnya limit k kali gx, y dengan k adalah konstanta sama dengan k kali L2. Dan terakhir limit fx, y per gx, y sama dengan L1 per L2 untuk gx, y tidak sama dengan 0. Kita masuk ke contoh, misalkan kita punya limit x, y menuju 1,2 dari x kuadrat plus 2 xy min y kuadrat. Kita masukkan saja nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, sehingga didapatkan 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 kali 2 kurangi 2 kuadrat sama dengan 1 plus 4 min 4 sama dengan 1. Sehingga limit x, y menuju 1,2 dari x pangkat 3 plus 2 xy min y kuadrat sama dengan 1. Kemudian misalkan contoh selanjutnya yaitu limit x, y menuju 2,2 dari x kuadrat min y kuadrat per x min y. Kita coba masukkan nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Ternyata kita dapatkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0. Jadi untuk menyelesaikannya,
kita uraikan dulu. X kuadrat min Y kuadrat per X min Y menjadi X plus Y kali X min Y per X min Y. Sehingga didapatkan X plus Y. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Sehingga didapatkan limit X, Y menuju 2,2 dari X plus X kuadrat min Y kuadrat per X min Y adalah 4. Selanjutnya, misalkan limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat per X kuadrat per plus Y kuadrat. Kalau kita masukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita dapatkan bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, kita akan cek apakah limitnya eksis. Yang pertama, untuk Y sama dengan 0, limit X menuju 0 dari X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Jadi Y-nya sama dengan 0, kita masukkan sehingga didapatkan X kuadrat per X kuadrat. X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita cek apabila X-nya sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat, dimasukkan nilai X sama dengan 0 sehingga didapatkan 0 per 0 plus Y kuadrat sama dengan 0. Karena berbeda maka dapat disimpulkan bahwa limitnya tidak ada. Selanjutnya, limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat Y kuadrat per X pangkat 4 plus Y pangkat 4 sama dengan 0 per 0. Untuk Y sama dengan 0, kita dapatkan limit X menuju 0, X kuadrat kali 0 kuadrat per X pangkat 4 plus 0 kuadrat sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita dapatkan limit Y menuju 0, 0 kuadrat kali Y kuadrat per 0 pangkat 4 plus Y pangkat 4 sama dengan 0. Untuk Y sama dengan X, kita dapatkan limit X menuju 0 dari X kuadrat kali X kuadrat per X pangkat 4 plus X pangkat 4. Jadi nilai X-nya, nilai Y-nya kita ganti X sehingga didapatkan 1 per 2. Karena tidak sama, jadinya limit tidak ada. Contoh selanjutnya yaitu limit X, Y menuju 0,0 dari 2XY kuadrat per 3X kuadrat plus Y pangkat 4. Apabila kita masukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita dapatkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0. Untuk Y sama dengan 0, kita dapatkan nilai limit dari X menuju 0 adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 0, kita dapatkan juga 0. Dan untuk Y sama dengan X, kita dapatkan limit 2X kali X kuadrat per 3X kuadrat plus X pangkat 4. Yaitu limit X menuju 0 dari X kuadrat kali 2X per X pangkat 3
Maksudnya x kuadrat kali 2x per x kuadrat kali 3 plus x kuadrat sama dengan 2 kali 0 per 3 plus 0 sama dengan 0. Nah, untuk y kuadrat sama dengan 0, kita dapatkan nilai setengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit tidak ada atau tidak eksis. Fungsi pada definisi 1 continue. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekontinuan. Fungsi pada definisi 1 continue di x0 jika limit x menuju x0 dari fx sama dengan fx0. Fungsi disebut continue jika fungsi tersebut continue pada setiap titik di domainnya. Untuk membuktikan kekontinuan, suatu fungsi maka harus memenuhi fx0-nya ada, yang kedua yaitu limitnya ada, yang ketiga limit x menuju x0 dari fx sama dengan fx0. Jika fungsi f dan g continue di x0, maka berlaku f plus minus g juga continue di x0. Fg continue di x0, f per g juga continue di x0 jika gx0 tidak sama dengan 0. Sebagai contohnya, misalkan kita punya fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 plus 2xy min y kuadrat. Nah, pertanyaannya apakah continue di 1,2? Yang pertama kita masukkan nilai 1,2, f 1,2 sama dengan 1. Yang kedua kita cari limitnya, limit dari x, y menuju 1,2 dari x pangkat 3 plus 2x min y kuadrat adalah 1, limitnya ada. Dan yang ketiga, limit x, y menuju 1,2 sama dengan f 1,2. Jadi f continue di titik 1,2.